Teman-teman yang sudah selesai pengajuan berkas di BPG dalam jabatan kategori A maupun B di tahun 2023, tentunya harus mengetahui hal apa saja yang perlu disiapkan untuk mengikuti tahap selanjutnya sampai dengan teman-teman nanti diterima sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official 1, 2, dan 3. Kali ini PD Official akan memberikan informasi berikut penjelasan apa yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk mengikuti seleksi BPG dalam jabatan baik kategori A maupun kategori B di tahun 2023. Tentunya sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengingatkan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, ketika Bapak Ibu sudah mengecek akun SIM PKB-nya, tentunya pada bagian laman PPG dalam jabatan akan ada pop-up. Ya, akan ada pop-up Anda telah melakukan seleksi administrasi bagi teman-teman yang masuk kategori B, ya. Yang masuk kategori B atau yang tanda kutip kemarin di tahun 2022 itu belum mengikuti seleksi administrasi atau belum mengikuti seleksi akademik. Maka di tahun 2023 teman-teman yang masuk kategori B ini melakukan pengajuan berkas. Ketika berkas itu sudah disetujui, maka ketika masuk di BPG Daljab akan ada pop-up seperti ini. Bahwasanya Anda telah melakukan seleksi administrasi BPG dalam jabatan tahun 2023, silakan menunggu informasi berikutnya. Tertanda admin BPG 2023. Jadi dari informasi ini sebenarnya teman-teman apa sih yang harus dilakukan ketika nantinya informasi itu datang dan trik apa yang bisa teman-teman siapkan sehingga ketika nanti sudah datang waktunya teman-teman sudah siap. Karena kebanyakan daripada Bapak Ibu ya karena tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya maka stagnan sampai sini saja gitu. Itu yang keliru ya Bapak Ibu. Nah, video ini akan saya sharing atau akan saya jelaskan apa yang perlu Bapak Ibu lakukan. Oke, dari sini artinya Bapak Ibu sudah paham ya. Sudah melakukan pengajuan baik yang kategori B atau A yang berpindah program PPG-nya atau program studi PPG-nya otomatis kan mengupload berkas pengajuan. Itu silahkan di-upload saja ya. Di video saya sebelumnya saya sudah bahas. Nah, ketika sudah disetujui, apa yang harus dilakukan? Ini di close aja atau di OK. Kita coba cek di biodata diri. Ketika kita cek di biodata diri, teman-teman akan mengetahui bahwasanya data telah disetujui pada BPG dalam jabatan tahun 2023. Hal apa lagi yang perlu Bapak Ibu lakukan? Hal yang perlu Bapak Ibu lakukan ialah kita masuk di lamannya kisi-kisi seleksi administrasi BPG dalam jabatan. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwasannya untuk pretest BPG dalam jabatan tahun 2023, kisi-kisi terbaru belum ada. Gambarannya masih menggunakan kisi-kisi yang diterbitkan tahun 2022 ya di periode sebelumnya. Kisi-kisi itu apa sih? Kisi-kisi itu ya garis besar nantinya kompetensi yang akan diukur berdasarkan soal multiple choice yang akan diberikan pada saat pretest maupun UP. Ya, soal itu akan diberikan menggunakan komputer, artinya nanti pretestnya itu some exam apa namanya menggunakan komputer ya. Pretestnya itu kalau di tahun-tahun sebelumnya itu berbasis domisili daring itu menggunakan komputer. Kalau Bapak Ibu tidak asing, Bapak Ibu tentunya pernah mendampingi anak didik untuk mengisi soal ANBK untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisi soal berdasarkan jawaban yang diberikan. Nah, supaya Bapak Ibu tidak kehilangan waktu banyak sembari menunggu informasi selanjutnya dari admin BPG, maka yang perlu Bapak Ibu siapkan apa?
yaitu belajar berdasarkan kisi-kisi yang ada. Kisi-kisi itu yang seperti apa? Ini Bapak Ibu, saya tunjukkan. Ya, ini ada banyak daripada kisi-kisinya ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi di awal, ini Pak Indra, ini masuk di PPG dalam jabatannya mengambil perfilman. Jadi kita cari saja di sini perfilman ya. Nanti silakan Bapak Ibu download. Tentukan saja ya perfilman atau apa, ini sesuai dengan program studi yang Bapak Ibu ambil pada saat seleksi administrasi. Ya, nanti disilakan di sini diambil saja. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini semisal ini saya berikan contoh saja ya. Semisal di sini saya ambil untuk program studi biologi, ini hanya sebagai contoh saja. Oke, sebentar Bapak Ibu diklik ya. Mohon maaf. Diklik ya Bapak Ibu, biologi, kita klik, kita diarahkan ke Google Drive-nya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu nanti akan tahu apa JPBS-nya, ada JPMK-nya, ada materi atau topik, ada submateri atau subtopik, ada indikator dan level kognitifnya soal itu. Nah, silahkan ini Bapak Ibu download ya sebagai bahan untuk belajar. Ya, Bapak Ibu saya sarankan belajarnya itu menggunakan kisi-kisi biar Bapak Ibu belajarnya itu sistematis. Bagaimana caranya Pak? Apakah saya menggunakan Google atau saya baca sendiri? Itu tergantung tipe belajar Bapak Ibu. Ya, bisa mencari literatur di YouTube yang memang membahas program studi Bapak Ibu yang menjabarkan masing-masing indikator. Silahkan saja, ya. Yang penting ketika Bapak Ibu sudah mengetahui berkasnya disetujui, yang perlu Bapak Ibu lakukan apa? Ya belajar berdasarkan kisi-kisi yang ada. Di mana ngambilnya? Di sini. Sesuai dengan bidang studinya. Nanti saya akan sertakan pada bagian kolom komentar ya untuk kisi-kisi ini. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, ada submateri, ada sikap nasionalisme. Harapan dari soal itu, Bapak Ibu akan menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, nanti akan ada indikator seperti itu dan nanti Bapak Ibu akan diuji berdasarkan soal yang disajikan. Berapa soalnya? Kalau di periode sebelumnya soalnya 120. Ada profesional, ada pedagoginya. Dan ada tambahan di CPBS untuk ini ya Bapak Ibu, cinta tanah air. Untuk sikap berwibawa, ada sikap kesepenuh hatian dan kemurah hatian, ada dan lain sebagainya ya. Ini nanti akan keluar, ini berdasarkan kisi-kisi saja. Apakah boleh saya itu belajarnya menggunakan kisi-kisi biologi untuk belajar materi pedagogik dan profesional? Tentunya kalau pedagogik boleh-boleh saja, kalau profesional kan akan berbeda jauh. Jadi Bapak Ibu harus tahu perbedaannya ya. Kalau pedagogik itu hubungannya dengan kemampuan dalam mengelola kelas, dalam membelajarkan. Sedangkan profesional kemampuan sesuai dengan bidang masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Kemungkinan besar di program studi lainnya pembelajaran STEM juga akan tampak di soal ya. Ini saya contohkan, ini kisi-kisi biologi. Jadi yang paling pas ialah Bapak Ibu sebelum pengumuman lebih lanjut disampaikan, silakan belajar berdasarkan kisi-kisi yang ada. Sesuai dengan bidang studinya. Pak, saya bidang studinya bukan biologi loh. Saya bidang studinya agribisnis ternak. Ya silahkan diambil saja. Pak, saya antropologi ya silahkan. Pak, saya bahasa Arab dan lain sebagainya. Silahkan disesuaikan saja. Pak, saya itu bahasa Inggris loh. Ya monggo, silahkan di-download kisi-kisinya dan dipelajari satu persatu. Ya, belajarnya berdasarkan kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Supaya tidak kemana-mana ataupun tidak melebar kemana-mana, sehingga
ngirit waktu, dan fokusnya itu tidak terpecah. Pak, saranin dong channel YouTube yang bisa membantu saya belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan ya, untuk masing-masing channel YouTube silakan dicari sendiri. Berdasarkan testimoni tentunya Bapak Ibu bisa search atau observasi di kolom komentar, itu akan banyak. Baik yang PGSD, biologi, dan prodi-prodi lainnya. Ya, sekarang banyak banget channel YouTube yang membahas tentang soal-soal pedagogi ya, tentunya secara umum dan profesional, itu sesuai dengan program studi masing-masing. Itu sih Bapak Ibu yang perlu disiapkan. Jadi jangan berhenti sampai sini saja gitu loh ya. Ketika sudah diberikan keputusan, Bapak Ibu sudah disetujui berkas pengajuan PBG dalam jabatan, terus Bapak Ibu berhenti sampai sini saja, itu belum. Yang perlu disiapkan ialah pelajari materi untuk keperluan pretest PBG dalam jabatan di tahun 2023. Menurut informasinya, pretest nanti akan dilakukan di pertengahan bulan 7. Jadi Bapak Ibu tahu ya, pertengahan bulan 7 itu kan mendekati masa-masa aktif sekolah di tahun pelajaran 2023-2024 semester ganjil. Nah, supaya Bapak Ibu tidak kelabakan di momen itu, maka ambil start dari sekarang. Kebetulan kan sekarang masih libur semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Jadi gitu ya Bapak Ibu, informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu tercerahkan ya. Artinya kalau sudah ada pop-up seperti ini, silakan Bapak Ibu mulai cari kisi-kisi, belajar berdasarkan kisi-kisi. Setelah itu ikuti saja panduan daripada admin BPG-nya. Dan perlu diingat, silakan dicek akun SIM PKB-nya secara periodik. Biasanya Bapak Ibu itu terlewati gitu loh. Akun ini silakan dicek saja ya. Karena notifikasi-notifikasi di akun orang lain akan berbeda di akun kita. Jadi tugas kita ialah ya cek saja. Ya, begitu. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kesempatannya, dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, salam data, salam terasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.